Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haris Adil Rambe dengan NIM 0305202129, ingin menjelaskan sebuah materi yaitu tentang bahasa baku. Pertama itu kita pahami dulu pengertian dari bahasa baku tersebut. Bahasa baku atau bahasa standar adalah bahasa yang mempunyai nilai komunikatif yang tinggi yang digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi atau dalam lingkungan resmi, dan pergaulan sopan yang terikat oleh tulisan, ejaan baku, istilah atau kosakata, tata bahasa baku, serta lafal yang baku. Bahasa Indonesia yang baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas, terutama dalam dunia pendidikan. Kemudian kita langsung saja lihat ke contoh bahasa baku dan bahasa non baku, biar kita lihat perbedaannya. Oke, yang pertama itu bahasa baku. Cantik sekali. Bahasa non bakunya cantik banget. Kedua, bahasa bakunya lurus saja. Bahasa non bakunya lempeng saja. Kemudian ada lagi bahasa bakunya uang. Bahasa non bakunya yang sering kita bicarakan duit. Kemudian tidak mudah. Kalau kita sering mengucapkannya, bahasa non bakunya nggak gampang. Oke, lanjut ke fungsi-fungsi bahasa baku. Selain fungsi penggunaan untuk situasi yang resmi atau dalam dunia pendidikan, menurut Graffin Matihot juga mempunyai fungsi lain yang bersifat sosial politik, yaitu yang pertama, satu, fungsi pemersatu. Di sini maksudnya fungsi pemersatu yaitu bahasa baku mempersatukan makna menjadi satu masyarakat bahasa dan dapat meningkatkan proses identifikasi penutur orang seorang. Yang kedua, fungsi pemberi khas. Maksudnya di sini yaitu membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Misalnya bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Misalnya bahasa Singapura dan Brunei Darussalam. Dengan kata lain, bahasa Indonesia, Melayu, Riau, Johor yang menjadi induknya. Yang ketiga, fungsi pembawa wibawa. Pemilihan bahasa baku membawa satu wibawa atau prestasi seseorang. Fungsi pembawa wibawa berkaitan dengan usaha orang seorang untuk mencapai kesederajatan dalam peradaban lain. Yang keempat, fungsi kerangka acuan, yaitu untuk menerapkan pemakaiannya itu dan kaidah menjadi dasar benar tidaknya pemakaian bahasa itu. Oleh karena itu, kumpulan unsur bahasa yang disebut kosakata perlu ada pembakuan. Misalnya cewek, enggak, entar. Kata-kata itu sudah menjadi bagian kosakata Indonesia, tapi tidak termasuk ke dalam kelompok yang baku, tetapi masuk ke dalam kelompok yang non baku. Oke, lanjut. Kalau kita ngomongin bahasa baku, lawannya itu non baku. Sebelum itu kita pahami dulu pengertiannya. Pengertian bahasa non baku. Bahasa non baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakannya di lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa non baku dibagi pada situasi dengan keluarga, teman, di pasar, tulisan pribadi, buku, harian, pokoknya yang tidak formal. Ragam bahasa non baku sama dengan bahasa tutur, yaitu bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari, terutama dalam percakapan. Oke, lanjut ke fungsi bahasa non baku. Bahasa non baku adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan santai atau tidak formal sehari-hari yang biasanya digunakan pada keluarga, teman, di pasar, dan lain-lain. Fungsi penggunaan bahasa non baku adalah untuk mengakrabkan diri dan menciptakan kenyamanan serta kelancaran saat berkomunikasi. Lanjut ke ciri-ciri bahasa baku dan non baku. Menurut Hasan Alwi dan kawan-kawan,
Ciri-ciri bahasa baku terbagi. Oke, lanjut ke ciri-ciri bahasa baku dan bahasa non baku. Yang pertama, ciri-ciri bahasa baku. Menurut Alwi dan kawan-kawan, ciri-ciri bahasa baku terbagi menjadi 3, yaitu 1. Rangka bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. Kedua, memiliki sifat kecendikian. Perwujudannya dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lain yang lebih besar mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, termasuk akal. Yang ketiga, baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Proses pembakuan sampai taraf tertentu berarti proses penyeragaman kaidah, penyamaan ragam bahasa, atau penyeragaman variasi bahasa. Tadi sudah kita jelaskan ciri-ciri bahasa bahasa baku, kemudian kita masuk ke ciri-ciri bahasa non baku. Bahasa non baku juga memiliki ciri khas, yaitu yang pertama, 1. Walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku, tetapi memiliki arti yang sama. Kedua, dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. Misalnya seperti sekarang, alay, kan itu di zaman dulu belum ada. Zaman sekarang baru muncul lagi karena perkembangan zaman. Kemudian dapat terpengaruh oleh bahasa lain, bahasa asing, mulai dari bahasa Malaysia, Inggris, dan lain-lain. Yang keempat, digunakan pada saat situasi santai atau tidak resmi. Itu biasanya pada kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.